lagi, Anies Baswedan tuding pemerintah monopoli pendidikan Indonesia. Sering sekali pendidikan dipandang sebagai program, lalu dimonopoli oleh pemegang kewenangan. Siapa pemegang kewenangan? Pemerintah. Kalau kita berbicara secara dingin, dia anak buah saya dan tidak pandai bekerja. Memakai logika abang tadi, Anies dipecat karena nggak bisa kerja. Loh, kalau buat saya percaya waktu itu Mas Anies dicukupkan. Mungkin ada baiknya ditunjukkan ya kinerja apa yang bermasalah. Anies dilaporkan ke KPK dengan tuduhan melakukan korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ibu Sri Mulyani menyatakan itu bulan Agustus. Tapi kita merasa ini memang harus ditindaki lebih lanjut. Harus diakui ada kementerian lembaga yang kapasitas untuk mendesainnya itu masih harus diperbaiki. Jadi mereka biasanya meminta anggaran hanya karena tahun lalu dapatnya sekian, ya tahun ini dapatnya sekian plus sedikit modifikasi kiri kanan gitu. Nah, sehingga itu seharusnya sebelum menyampaikan kepada publik melakukan otokritik terlebih dahulu, melihat ke dalam daripada memercik air di dulang kena muka sendiri. Kalau pendidikan sebagai gerakan, maka tanggung jawab untuk terlibat di dalam pendidikan itu dimiliki oleh semua, dan pemerintah itu memberikan ruang untuk terlibat. Ternyata kan kita nggak mendengar itu ada gagasan besar yang disampaikan kemarin. Maka saya katakan pidato sama seperti kita membaca artikel mengawang-awang. Kalau pintar mengatur kata-kata ya seperti itu. Kalau kita ingin Indonesia maju, ya pendidikannya harus maju, dan itu artinya gurunya harus maju. Itu apa? Ya pendapatannya cukup. Kalau kita bicara tadi tentang gagasan, itu kan tidak tereksplor gitu ya. Bahkan Pama itu sudah dilakukan. Itu pun diprotes, kayak ngedorong guru honorer semua jadi P3K, itu aja dikritik terus. Padahal itu udah paling bagus, paling mulia gitu. Posisi pendidik, posisi guru, ini menurut saya yang harus kita dorong lebih jauh lagi. Udah kebijakan yang bagus aja diprotes gitu, udah jelas bagus gitu, kayak itu pun diprotes. Kalau kita bicara mengenai Anies, coba sebutkan apa sih yang sudah dia lakukan sesuai dengan janjinya dia. Itu nggak ada satupun yang bisa menjawabnya. Bahwa kemudian ada orang katakan bahwa Anies Baswedan itu jago mengelola kata, bukan jago mengelola kota. Mungkin itu bukan bermaksud bully, karena memang kerja nyatanya belum kelihatan sampai sekarang. Sering sekali pendidikan dipandang sebagai program, lalu dimonopoli oleh pemegang kewenangan. Melakukan otokritik terlebih dahulu, melihat ke dalam daripada memercik air di dulang kena muka sendiri. Memakai logika abang tadi, Anies dipecat karena nggak bisa kerja. Loh, kalau buat saya percaya waktu itu Mas Anies dicukupkan. Bakal calon presiden atau capres RI Anies Baswedan mengkritik kualitas pendidikan Indonesia. Pasalnya, kurikulum yang diatur pemerintah hanya sebagai proyek semata menurutnya. Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan mengatakan negara seolah meminta warga cukup diam, bayar pajak, dan mencoblos. Sedangkan pendidikan yang cukup hanya menjadi urusan negara. Pernyataan ini lalu direspon oleh PDIP dan mendapatkan penjelasan dari Nasdem. Hal itu disampaikan Anies dalam acara Belajar Raya 2023 Postblok, Jakarta Pusat 29 Juli. Awalnya Anies Baswedan menceritakan saat dimulai kegiatan Indonesia Mengajar, menekankan pendidikan ialah gerakan, bukan sekedar program. Saya waktu itu ketika mulai Indonesia Mengajar, kami eksplisit menyampaikan pendidikan bukan sebagai program, pendidikan sebagai gerakan, ujar Anies saat menjadi narasumber dalam acara tersebut. Lalu ingat, pemberantasan buta huruf, itu nanti teman-teman boleh Google. Kalau ada foto Soekarno di papan tulis menulis A, I, U, E, O tahun 47 atau 48, lalu banner di atasnya itu tulisannya menarik sekali. Kalau pemerintah biasanya bikin acara dengan semangat ini. Ini enggak, bantu kami berantas buta huruf. Kata pertamanya bantu, sambungnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut saat ini negara tidak melibatkan banyak pihak dalam pendidikan. Menurutnya hal ini perlu diubah oleh pemerintah.
Hal ini negara yang bilang Anda diam saja, kami aja yang kerjakan semuanya. Anda bayar pajak, Anda nyoblos pemilu, tapi nggak harus terlibat. Yang ini harus diubah. Bentuk kami terlibat dan kemudian muncul gerakan untuk pendidikan, jelasnya. Lebih lanjut, Anies kemudian menyinggung jika pendapatan guru saat ini masih belum sepadan. Dia menuturkan jika ingin pendidikan Indonesia maju, maka perlu adanya perhatian terhadap pendapatan para guru. Kalau kita ingin Indonesia maju, ya pendidikannya harus maju dan itu artinya gurunya harus maju. Dan termasuk gurunya harus tenang. Tenang itu apa? Ya pendapatannya cukup, ujar mantan Mendikbud tersebut. Awalnya Anies Baswedan menyampaikan bahwa perbaikan pendidikan harus dimulai dari kualitas guru dan kepala sekolah. Kedua hal tersebut menjadi modal besar perbaikan pendidikan tanah air. Kalau boleh saya sampaikan apa yang menjadi fokus kita itu kualitas guru dan kualitas kepala sekolah. Dua itu menurut saya sumber utamanya. Dari situ baru turun, ujar Anies. Ia pun menyatakan mayoritas siswa dan siswi yang menyukai mata pelajaran karena gurunya. Karena itu perbaikan kualitas guru dan kepala sekolah menjadi penting dalam peningkatan mutu pendidikan. Lebih lanjut, Anies menuturkan bahwa otak-atik kurikulum sejatinya tidak efektif. Seharusnya perbaikan pendidikan harus dimulai dari kualitas guru dan kepala sekolahnya. PDIP pun merespon pernyataan Anies tersebut. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menganggap Anies terlalu berlebihan. Generalisasi dan dramatisasi yang berlebihan. Dalam kenyataannya, pendidikan adalah program sekaligus gerakan. Secara kultural, pendidikan adalah programisasi mental untuk memperkuat sistem nilai yang lebih sesuai dengan tuntutan transformasi peradaban, kata Hendrawan saat dihubungi Sabtu 29 Juli. Menurutnya, dalam proses menuju programisasi itu, harus melahirkan gerakan yang berakar di dalam pola perilaku masyarakat. Jadi di antara program dan gerakan merupakan siklus yang saling memperkuat, ujarnya. Menurut Hendrawan, jika kewajiban masyarakat hanya dibatasi soal bayar pajak dan pemilu, Anies dianggap salah. Menurutnya beberapa gerakan literasi dilakukan oleh masyarakat. Terkait partisipasi masyarakat yang seolah-olah dibatasi hanya pada kewajiban bayar pajak terus diminta diam dan nyoblos pemilu ini sedikit berbeda. Dengan semakin gencarnya kegiatan sosialisasi, edukasi, dan aktivasi literasi yang sekarang justru gencar dilakukan, ujarnya. Meskipun jelas Anies Baswedan menyebut pemerintah, terkait ini Nasdem menganggap Anies tidak sedang menyindir seseorang secara spesifik dalam pernyataannya. Gini, pernyataan Mas Anies itu tidak spesifik mengatakan ke orang, tapi kondisi saat ini yang dimaksud oleh Mas Anies bahwa semua diurus oleh negara, kata Wakil Ketua Umum atau Waketum Nasdem Ahmad Ali kepada wartawan. Ali mengatakan Anies sedang berpendapat minimnya partisipasi publik dalam mengembangkan dunia pendidikan. Menurutnya, seperti itulah Anies mengilustrasikan negara yang masih cenderung meminggirkan keterlibatan publik khususnya di bidang pendidikan. Di sisi lain, partisipasi publik dalam dunia pendidikan itu tidak ada, kira-kira seperti itu. Jadi pernyataan itu tidak diperuntukkan untuk orang, tapi Anies melihat kondisi saat ini, jadi seakan dia mengilustrasikan demikian. Tapi sesungguhnya itu bukan untuk orang, ujarnya. Lebih lanjut, Ali menegaskan Anies tidak menyindir pemerintah pusat, yang menurutnya Anies sekedar mengkritik bagaimana kondisi dunia pendidikan yang masih belum maksimal diurus oleh negara. Begini, bukan urusan pusat, urusan pendidikan ini kan urusan negara, jadi ini salah satu yang diatur dalam konstitusi. Mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya bahwa kita juga tidak bisa mengatakan bahwa kondisi pendidikan hari ini sudah maksimal, ujar Ali. Ini membutuhkan partisipasi warga negara untuk terlibat dalam dunia pendidikan itu. Jadi, Mas Anies itu mengilustrasikan kondisi hari ini di mana semua urusan pendidikan diatur oleh negara. Kira-kira seperti itu. Lanjutnya, sebagai penenang,